Universitas Lampung, kelas 6B dengan NPM 18-13-05-3059. Di sini, saya membuat video ini sebagai tugas mata kuliah pembelajaran IPA SD dengan alat peraga dan skenario pembelajaran. Selamat menyaksikan. Dalam skenario pembelajaran kali ini, saya menggunakan alat peraga susunan tata surya, yaitu susunan planet-planet berdasarkan urutan jarak dari matahari dan dari planet itu sendiri. Nah, pada alat peraga yang telah saya buat, yaitu di mana ada matahari, ada planet Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, di mana alat peraga ini memudahkan anak-anak dalam memahami planet yang mana yang terdekat dengan matahari hingga terjauh dengan matahari, serta dengan jelas mengetahui jarak dari satu planet dengan planet lainnya maupun jarak dari satu planet dengan matahari itu sendiri. Seperti yang kita lihat bersama-sama, pada matahari, planet terdekat dengan matahari adalah Merkurius. Terdekat dengan matahari berjarak yaitu 57,91 juta kilometer. Lalu yang kedua yaitu ada planet Venus. Planet Venus berjarak 108,2 juta kilometer dari matahari itu sendiri. Nah, hal ini memudahkan anak-anak dalam memahami dan lebih mudah untuk menghafalkan nama-nama planet yang ada dalam sistem tata surya. Kita lihat planet terdekat dengan matahari yaitu planet Merkurius, di mana semakin dekat planet dengan matahari, maka suhunya semakin panas, seperti yang kita rasakan saat ini, di mana kita tinggal di planet yang bernama Bumi. Bumi urutan ketiga terdekat dengan matahari. Nah, yang layak huni ialah planet Bumi ini. Kenapa Merkurius kenapa Bu nggak mau tinggal di Merkurius? Kalau kita tinggal di Merkurius, kita nggak bisa hidup karena di sana terlalu panas. Yang kedua, tidak adanya sumber air. Nah, kalau kita nggak ada air, kita nggak bisa hidup dan tumbuh-tumbuhan tidak akan bertumbuh dan kita tidak akan bisa makan karena kekurangan dari sumber daya alamnya. Nah, seterusnya skenario pembelajaran interdisipliner berbasis keterampilan berpikir kritis. Elemen keterampilan berpikir kritis yang pertama yaitu fokus dengan aspek interdisipliner yaitu disiplin IPA. Sesuai dengan topik pembelajaran, pendidik menyampaikan bahwa pada pembelajaran peserta didik akan mempelajari tata surya, jarak planet, dan yang ada di tata surya dengan matahari. Hal ini dengan komponen STEM yaitu sains. Lalu yang selanjutnya yaitu situasi. Ketika berproses, berpikir fokus pada kepercayaan dan merupakan proses pengambilan keputusan, maka perlu didukung dengan disiplinan IPA dan SBDP. Peserta didik dan pendidik membimbing peserta didik untuk bernyanyi lagu Tata Surya, yaitu di mana hal ini berkategori STEM yaitu sains dan teknologi, di mana pendidik menampilkan video lagu untuk menyanyi. Setelah melakukan bernyanyi, sesi tanya jawab dengan peserta didik, lalu pendidik menunjukkan sebuah replika susunan tata surya, di mana hal ini yaitu adalah teknologi. Pendidik membimbing peserta didik untuk memahami susunan, jarak, dan julukan planet yang ada dalam tata surya. Seperti, "Nak, tahukah kamu planet apa yang dijuluki sebagai planet merah?" Lalu yang selanjutnya yaitu clarity. Hal terpenting dalam sebuah tulisan dan pengajaran adalah kejelasan dari apa yang pendidik katakan. Pendidik harus mengerti apa yang harus dikatakan orang lain mengerti. Dengan aspek disipliner, disiplin IPA dan bahasa Indonesia. Disiplin IPA. Lalu berdasarkan alat peraga sistem tata surya, pendidik membimbing peserta didik untuk menjelaskan bagaimana memahami alat peraga tersebut. Seperti yang ditanyakan, bagaimana proses pembentukan planet? Nah, anak-anak, berapakah jarak masing-masing dari setiap planet?
Hal ini merupakan komponen STEM yaitu matematik. Lalu pendidik menyampaikan materi dari 8 planet yang ada dalam sistem tata surya, seperti menyebutkan ciri-ciri dan lain sebagainya. Dan yang selanjutnya yaitu reason. Dengan keterangan untuk mendukung kesimpulan, kita harus memiliki alasan pendukung dan memutuskan alasan yang dapat diterima. Ini tercapai sebelum kita menghargai argumen. Dengan bentuk kegiatan, pendidik membimbing peserta didik untuk menjelaskan proses susunan tata surya guna menggunakan bantuan alat peraga. Yang kedua, pendidik juga menampilkan video cara pembuatan alat peraga, di mana dengan komponen STEM yaitu engineering. Berikut adalah bahan-bahan yang digunakan untuk membuat alat peraga susunan tata surya, yaitu gunting, planet-planet yang telah kita print, lalu ada spidol, dan langkah selanjutnya yaitu kita memotong dengan gunting, yaitu planet-planet yang akan kita tempel. Lakukan hal tersebut secara terus-menerus hingga planet yang telah kita cetak atau kita print tersebut habis. Nah, berikut adalah planet yang telah selesai kita gunting. Selanjutnya, kita membuat lintasan untuk planet itu sendiri, dimulai dari yang paling bawah hingga sampai dengan selesai, yaitu berjumlah 9. Setelah selesai, kita tempel planet-planet sesuai urutannya, lalu kita beri nama. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.